Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kontribusi organisasi Islam dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Berikut simak videonya. Nah, di Indonesia juga mempunyai banyak organisasi-organisasi yang menaungi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Yang saya akan jelaskan di sini ada beberapa organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, organisasi yang pertama yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama membentuk lembaga pendidikan yang diberi nama Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dan Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama. Melalui lembaga ini mereka melancarkan perlawanan budaya barat dengan menolak kebiasaan dan hal-hal yang berbau barat. Tetapi Nahdlatul Ulama tidak hanya memainkan peran membangun karakter bangsa lewat pendidikan formal saja. Akan tetapi NU juga memaksimalkan jalur pendidikan informal baik masjid, musola, dan rumah-rumah anggotanya atau simpatisannya. Jadi organisasi Nahdlatul Ulama berkontribusi dalam pendidikan Islam di Indonesia melalui lembaga-lembaga Ma'arif NU guna untuk memperluas pengetahuan tentang keagamaan serta memerangi adat istiadat atau gaya hidup kebarat-baratan. Lebih condong lagi, NU itu mengutamakan NKRI dalam studi kasus pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah yang digaungkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu melakukan modernisasi pendidikan serta menjadikan sebagai agenda utama untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pada pendidikan di Muhammadiyah itu menginspirasi bagi seorang ahli ilmu untuk memperluas pengetahuan tentang agama, tetapi bukan juga dari agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum secara luas dan mendalam dan imbang antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Jadi selalu mengadakan pembaharuan atau tajdid dalam berinovasi yang bersifat progresif dengan mengikuti perkembangan zaman. Oke, yang ketiga yaitu Persatuan Umat Islam. Organisasi ini mungkin sudah berdiri atau berkontribusi pada pendidikan Islam pada masa pemerintahan Belanda. Pada saat itu PUI memiliki tujuan mencapai Islam jaya serta kebahagiaan umat Islam baik maupun di dunia maupun di akhirat. Dengan menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat Indonesia, yang satu ini, organisasi ini mengalami keterbelakangan di berbagai bidang seperti pendidikan, agama, sosial, ekonomi, dan politik. Jadi PUI telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan mental sebenarnya. Jadi mental dan spiritualnya. Mayoritas orang yang berada dalam kekuasaan pemerintah pada masa Belanda saat itu hidup dalam kebodohan dan kemiskinan. Jadi lebih ke pembangunan mental dan spiritual dalam pendidikan. Baik, yang selanjutnya yaitu Persatuan Islam. Apa sih Persatuan Islam itu? Ya, Persatuan Islam itu adalah organisasi yang berkontribusi juga pada Indonesia melalui pengembangan pendidikan di Indonesia
yang memberikan perhatiannya yang sangat besar pada bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam. Kemudian lebih menonjolkan identitas perjuangannya dalam bidang pendidikan maupun dakwah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya, yaitu yang sesuai sanad pada silsilah dan sanad keilmuan oleh Rasulullah SAW. Dan organisasi ini juga memberikan pandangan beberapa dari pemahaman Islam tradisional yang mungkin dianggap masyarakat itu tidak orisinil atau tidak efektif lah, karena bercampur dengan budaya-budaya lokal, sehingga generasi muda tidak memiliki sikap taklid, terus tidak memiliki sikap kritis, dan mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oke, lanjut pada Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau disingkat PERTI. Nah, di sini PERTI itu adalah sebuah organisasi yang berkontribusi pada pengembangan pendidikan di Indonesia melalui dengan terus berbuat dalam menjaga manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkontribusi dalam menyiapkan generasi Indonesia emas dalam menghadapi tantangan zaman 5.0 yang pada saat ini, yaitu menggunakan media melalui madrasah, perguruan tinggi, dan surau-surau yang banyak sekarang. Dan juga organisasi ini ikut serta bersama negara dalam menangkal gerakan-gerakan yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Di organisasi ini mungkin juga mempunyai misi untuk memperkuat pendidikan moderasi beragama yang selama ini mungkin sudah berjalan dalam sistem pendidikan dan gerakan organisasi ini, sehingga berikut serta dalam mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, yaitu organisasi yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Organisasi ini merupakan sarana pembentukan watak, cita-cita, dan kemauan serta mengarahkan kepada ajaran yang benar seperti ajaran yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Dan organisasi ini mungkin setelah berhasil memobilisasi kecerdasan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, akan tetapi tidak hanya pada Muslim yang berketurunan Arab saja, akan tetapi juga Muslim warga Indonesia yang pada fase berikutnya banyak menyumbangkan gerakan-gerakan melawan penjajah di Indonesia pada saat itu. Berbeda lagi dengan mungkin organisasi Jamiatul Khair, dia hanya mengurusi pendidikan, ketika Muhammadiyah dan Persatuan Islam lahir hanya bekerja sama dalam bidang pendidikan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi untuk materi ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton presentasi dari kami, yaitu materi kontribusi organisasi Islam dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga untuk apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dan bisa menjadi amal baik bagi kita semua. Saya Maulvi Fahrul Fahani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, kawan.